Jika ingin menghilangkan hal mistis dari Indonesia, sepertinya itu akan sulit sekali karena bukan hanya hal-hal sepele, panggung politik terkadang juga dihubung-hubungkan dengan mitos dan alam gaib. Ada pejabat yang memang mengakuinya, dan secara terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan alam gaib, dalam bentuk benda-benda keramat, azimat, maupun dalam bentuk aktivitas seperti ritual, dan pertapaan di tempat keramat. Ada juga tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang diduga memiliki hubungan batin dengan sosok mistis penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Bahkan peristiwa pergantian kekuasaan seringkali juga dihubungkan dengan restu dari sang gaib. Siapa sajakah pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul? Berikut ini ulasannya. 1. Soekarno. Para tokoh supranatural banyak yang mengakui bahwa hampir semua penguasa Indonesia memiliki hubungan batin dengan sosok Nyi Roro Kidul. Tak terkecuali Presiden pertama Indonesia Soekarno. Proklamator Indonesia tersebut memang besar dengan budaya Jawa. Beliau bahkan juga mempercayai ramalan-ramalan kuno, seperti ramalan Prabu Jayabaya tentang datangnya bangsa asing berkulit kuning, yang kemudian disamakan dengan kedatangan Jepang. Hubungan Soekarno dan Nyi Roro Kidul mulai menjadi perbincangan publik sejak lama. Apalagi saat Soekarno mencetuskan ide pembangunan Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sebagian orang menilai, keinginan Soekarno sebenarnya adalah membangun tempat untuk menjalin hubungan dengan Nyai Ratu. 2. Soeharto. Soeharto tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Beliau begitu kukuh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun, bagi masyarakat yang kental dengan kepercayaan dan adat Jawa, pasti dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan Nusantara. Sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa, khususnya untuk hal keserasian antara manusia dan alam semesta. 3. Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum para presiden Indonesia, para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Konon, hubungan tersebut diteruskan pada para keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Hamengkubuwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita cantik saat bulan purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. 4. Joko Widodo. Presiden Indonesia yang baru, Joko Widodo juga tak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa, membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto, dalam hal kedekatan dengan sosok Nyi Roro Kidul. Publik sempat heboh dengan isu-isu klinik, yang memberitakan bahwa pasukan Nyi Roro Kidul ikut mengawal Joko Widodo, saat pawai mengendarai kereta kencana, setelah ia resmi menjadi presiden. Di lain pihak, ada juga masyarakat yang memandang berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Joko Widodo. Itulah 4 pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Adanya sosok gaib penguasa pantai selatan tersebut
memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya. Tentu setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing, terutama soal hal-hal yang berbau mistis. Lalu bagaimana dengan Anda sendiri? Percayakah dengan mitos tersebut? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah ini, dengan tetap menjunjung tinggi tata krama. Yarnes, apakah ada titik terang penangkapan 2 pelaku tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan YY? Hingga saat ini Riko masih belum ada titik terang dari pihak kepolisian bisa terus melakukan pengejaran sebenarnya 2 pelaku dari atasnya juga dari rumah. Pencarian 2 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan YY asumsi 12 tahun terakhir pasca kepolisian April 3 pelaku diamankan, kemudian April sisanya 9 pelaku. Total sudah 1 bulan lebih dia pelaku pembunuhan terus ditemukan oleh anggota polisi atau anggota polsek Kelapa. Dari 12 pelaku pembunuhan ini, 7 diantaranya kembali dari telah masuk sidang pada aturan 15 hari kerja setelah penyidikan harus dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan dua tersangka lainnya ini sidang dewasa saat ini masih dilengkapi dan 2 pelaku yang saat ini sudah selamat ini masih juga. Apakah benar pasca tertangkapnya para pelaku sejumlah polisi direkam oleh kamera. Namun kami juga sempat mengonfirmasi kepada pihak kepolisian mengenai intimidasi oleh pihak guru yang adalah mereka mengajar. Tahu bahwa sekolah ini ada sekitar 3 guru. Juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan Nusantara. Sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa, khususnya untuk hal keserasian antara manusia dan alam semesta. 3. Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum para presiden Indonesia, para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Konon, hubungan tersebut diteruskan pada para keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Hamengkubuwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita cantik saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. 4. Joko Widodo. Presiden Indonesia yang baru, Joko Widodo juga tak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa, membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto, dalam hal kedekatan dengan sosok Nyi Roro Kidul.
publik sempat heboh dengan isu-isu klinik yang memberitakan bahwa pasukan Nyiro Kidul ikut mengawal Joko Widodo saat pawai mengendarai kereta kencana setelah ia resmi menjadi presiden. Di lain pihak, ada juga masyarakat yang memandang berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Joko Widodo. Itulah 4 pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyiro Kidul. Adanya sosok gaib penguasa pantai selatan tersebut memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya. Tentu setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing, terutama soal hal-hal yang berbau mistis. Lalu bagaimana dengan Anda sendiri? Percayakah dengan mitos tersebut? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah ini, dengan tetap menjunjung tinggi tata krama. Yarnes, apakah ada titik terang penangkapan 2 pelaku tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan YY? Hingga saat ini Rika masih belum ada titik terang dari pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran sebenarnya 2 pelaku atasnya dan dikenal dari tempat rumah. Pencarian 2 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan YY masih di 12 tahun terakhir pasca operasi ini pada 4 April 3 pelaku diamankan dan April sisanya 9 pelaku. Total sudah 1 bulan lebih dia pelaku pembunuhan turut diperlukan oleh anggota Polsek Mojokerto atau anggota Polsek Mojokerto. Dari 12 pelaku pembunuhan ini 7 diantaranya kembali dari rumah telah masuk sidang pada peraturan 15 hari kerja setelah penyidikan harus dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan 2 tersangka lainnya ini masih dilengkapi. Dan 2 pelaku yang saat ini sudah selama ini masih tidak. Apakah benar pasca tertangkapnya para pelaku sejumlah polisi telah dihukum? Akui bahwa hampir semua penguasa Indonesia memiliki hubungan batin dengan sosok Nyiro Kidul. Tak terkecuali Presiden pertama Indonesia Soekarno. Proklamator Indonesia tersebut memang besar dengan budaya Jawa. Beliau bahkan juga mempercayai ramalan-ramalan kuno, seperti ramalan Prabu Jayabaya tentang datangnya bangsa asing berkulit kuning, yang kemudian disamakan dengan kedatangan Jepang. Hubungan Soekarno dan Nyiro Kidul mulai menjadi perbincangan publik sejak lama. Apalagi saat Soekarno mencetuskan ide pembangunan Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sebagian orang menilai, keinginan Soekarno sebenarnya adalah membangun tempat untuk menjalin hubungan dengan Nyai Ratu. Soeharto. Soeharto tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Beliau begitu kukuh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun, bagi masyarakat yang kental dengan kepercayaan dan adat Jawa, pasti dihubungkan dengan keberadaan Nyiro Kidul. Nyiro Kidul Jika ingin menghilangkan hal mistis dari Indonesia, sepertinya itu akan sulit sekali karena bukan hanya hal-hal sepele, panggung politik terkadang juga dihubung-hubungkan dengan mitos dan alam gaib.
Ada pejabat yang memang mengakuinya dan secara terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan alam goib dalam bentuk benda-benda keramat, azimat, maupun dalam bentuk aktivitas seperti ritual dan pertapaan di tempat keramat. Ada juga tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang diduga memiliki hubungan batin dengan sosok mistis penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Bahkan peristiwa pergantian kekuasaan seringkali juga dihubungkan dengan restu dari Sang Yai. Siapa sajakah pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul? Berikut ini ulasannya. 1. Soekarno. Para tokoh supranatural banyak yang